Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karawaci. Berikut akan kami sampaikan warta jemaat. Yang pertama, pelayan firman Tuhan Minggu 14 Maret 2021 dilayani oleh Pendeta Untari Setiawati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Untari Setiawati. Yang kedua, persembahan minggu ini dapat dimasukkan dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah sudah dapat dilaksanakan di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening sebagai berikut. Untuk pembangunan gereja, melalui BCA dengan nomor rekening 585 012 1003 atas nama Gereja Kristen Indonesia, dan untuk mendukung pelayanan gereja melalui Bank Permata dengan nomor rekening 701 819 020 atas nama Gereja Kristen Indonesia Karawaci. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang melakukan transfer via OVO, agar kiranya dapat menginformasikan ke majelis atau admin gereja. Hal ini dikarenakan nama pengirim di rekening koran tidak muncul. Demikianlah warta jemaat hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mama Opa, Papa Mama, Kakak dan adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah dalam ibadah intergenerasi. Kita beribadah bersama seluruh keluarga. Mari kita bersyukur karena Allah yang menghidupkan kasih di dalam keluarga kita. Karena kita dikasihi dan berharga di matanya. Anugerahnya memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ia menggendong kita bagai domba yang lelah dan tersesat. Dengarlah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita semua.
Ibadah intergenerasi dan perayaan Minggu Prapaskah 4 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Kristus Yesus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan berserta saudara juga. Saudaraku, setiap manusia, anak-anak, remaja, pemuda, hingga usia indah, kita semua adalah orang yang berdosa. Semakin bertambah usia, maka kita juga semakin banyak melakukan dosa. Bahkan kadang-kadang kita kesulitan untuk lepas dari dosa. Namun anugerah Tuhan menghidupkan lilin dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk tahu mana yang baik dan benar, dan mana yang tidak baik juga tidak benar. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bahkan rela menggantikan kita menanggung hukuman untuk dosa yang telah kita lakukan. Marilah kita datang kepadanya di dalam doa, mengakui dan memohon ampun untuk dosa yang telah kita lakukan. Kita berdoa masing-masing, kemudian nanti akan ditutup dengan doa bersama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam ibadah sebagai pertemuan raya antara Tuhan dan umat manusia dalam roh, kami percaya bahwa ketika kami mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kami. Asalkan kami bersedia untuk berbalik, bertobat dari tingkah kami yang lama, dan kami menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa yang tidak sengaja kami lakukan, yang telah mendukakan hati Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kami, serta kami kasih yang ada di sekitar kami. Karena itu, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan kami mengucap syukur untuk pengampunan Tuhan yang kami terima dengan penuh syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Untuk kita yang telah mengakui dan memohon ampun atas dosa kita, Tuhan telah mengampuni kita seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 4 hingga ke-5, yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Kasih aku sungguh terlebih.
Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita mohon dukungan Roh Kudus di dalam doa. Di dalam persekutuan kami di rumah masing-masing, kami menyadari ya Bapa, bahwa kasih dan anugerah-Mu lah yang menuntun kami untuk datang bersekutu. Karena itu perkenankanlah roh yang sudah hadir di dalam hati kami satu persatu, menjadi pandu bagi langkah kaki dan kehidupan kami, sehingga kami memperoleh terang ilahi untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan. Dan kami bersiap untuk menerima firman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 3 ayat 14-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman ini. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, memuji terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Saudara, kita mengenal beberapa generasi yang hidup bersama-sama saat ini di tengah-tengah kita. Ada yang mengatakan generasi V atau generasi veteran, ya ini kelompok orang-orang yang lahir di tahun 1922 hingga 1945. Ciri-ciri mereka adalah mereka sangat kuat dengan memori kepahlawanan. Mereka orang-orang yang memiliki keprihatinan dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan situasi lingkungan sekitarnya. Generasi berikutnya adalah generasi baby boomers atau W atau generasi W yang lahir di tahun 1946 hingga 1964. Mereka memiliki ciri-ciri yaitu suka bercerita. Memori kepahlawanan atau kesigapan orang-orang zaman dulu yang memberikan dirinya untuk nusa dan bangsa dalam rangka melakukan pembebasan terhadap Republik Indonesia di dalam kemerdekaan sangat kuat. Namun satu hal yang lain, satu kuat memorinya, tetapi di sisi lain mereka ini kelompok orang-orang yang gaptek atau gagap teknologi. Lalu generasi X yang lahir di tahun 65 hingga tahun 1980. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai orang-orang yang sudah lepas dari situasi perbudakan atau penjajahan, sehingga mereka adalah orang-orang yang menjadi pekerja keras, dan mereka adalah generasi yang menciptakan teknologi. Kemudian generasi Y atau generasi milenial. Mereka lahir di tahun 1981 hingga 1996. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan lahir di area dunia gadget, atau kita biasa menyebutnya sebagai alat-alat teknologi, dan kita juga mengenal bahwa anak-anak ini selalu memegang HP dan segala macam hal yang terkait
dengan alat-alat teknologi. Kemudian generasi Z lahir tahun 1997 hingga 2010. Mereka adalah generasi anak-anak yang sama seperti generasi sebelumnya, generasi gawai atau generasi gadget. Mereka sangat tergantung dengan adanya fasilitas internet. Dan mereka suka dengan makanan fast food. Mereka adalah orang-orang yang cuek di dalam kehidupannya dengan ciri-ciri kalau memakai baju antara atas dan bawah bisa benturan. Yang atas bisa bulat-bulat polkadot, yang bawah kotak-kotak atau sebaliknya. Atau mereka bisa menggunakan sepatu kets dengan celana pendek dan juga berkaos. Di mana di masa-masa dulu tentu tidak akan pernah diizinkan. Apalagi menggunakan baju rapi di atas, berkerah, kemudian memakai celana, sepatunya sepatu kets. Atau ketika mereka ada di pesta-pesta, mereka juga tidak segan menggunakan sepatu kets. Lalu generasi yang berikutnya adalah generasi A, yang lahir di tahun 2010 hingga tahun 2020. Ini adalah generasi AC. Mereka orang-orang yang tidak tahan panas karena begitu lahir sudah ada AC di sekitarnya. Mereka juga generasi Wi-Fi. Mereka generasi nirkabel. Mereka memahami internet dengan cepat. Mereka bisa mengatakan kata download meskipun mereka tidak tahu artinya. Anak-anak ini adalah anak-anak lucu anugerah Tuhan di tengah kehidupan kita antar generasi pada saat ini. Lalu ada generasi A+, yaitu generasi A+ pandemi. Di tahun 2020 kelahirannya hingga saat ini. Ini adalah generasi yang kita sebut generasi pandemi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Menurut kelompok-kelompok golongan ini, seseorang dikatakan hidup berbahagia. Bagi kelompok atau generasi veteran adalah apabila memiliki rumah dan tanah. Cita-citanya selalu merdeka dari penjajahan. Kemudian ketika menimang anak cucu dan kemudian bertanya, dan ketika ditanya, kira-kira apa yang menjadikan supporting untuk anak cucu, mereka akan mengatakan berharap anak-anaknya ini menjadi seorang pendidik, guru, tentara, polisi, dan sebagainya. Lalu menurut generasi W atau W atau baby boomers, yang diharapkan adalah mereka memiliki tabungan, tanah, bangunan, rumah. Cita-citanya masih sama seperti generasi sebelumnya, yaitu merdeka dari penjajahan, hidup makmur. Diharapkan anaknya memiliki pekerjaan sebagai seorang dokter, insinyur, dan sebagainya. Lalu generasi X, mereka memiliki pengharapan atau hidup bahagia bagi mereka adalah memiliki tabungan, rumah, dan mobil. Biasanya dengan tulisan 1M. Satu mobil berharga 1M, satu rumah berharga 1M, dan seterusnya. Cita-citanya adalah hidup mandiri. Dan mereka berharap juga anak-anaknya menjadi dokter, insinyur, pilot, peragawan, peragawati, dan sebagainya. Jadi bidang pekerjaan sudah lebih meluas lagi di dalam menentukan atau berharap anak-anaknya memiliki cita-cita yang lebih baik. Kemudian menurut generasi Y, yang penting adalah hidup bahagia itu bila memiliki gawai atau gadget. Tidak peduli dengan yang lain. Cita-citanya karena hidup di dalam kecepatan, memiliki pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja. Tidak perlu harus ke kantor. Di rumah pun oke. Memakai baju rumah pun oke di dalam bekerja. Lalu menurut generasi Z, yang penting adalah ada gadget dan Wi-Fi. Itu adalah kebahagiaan. Apalagi kalau Wi-Fi-nya gratis. Dan cita-citanya adalah punya tabungan buat jalan-jalan. Lebih utama daripada rumah dan mobil. Kalau perlu memiliki apartemen yang dekat dengan pusat kota. Orang-orang ini adalah kelompok orang-orang yang cepat bosan di dalam bekerja. Karena kecepatan yang mereka lakukan dan juga cita-cita yang mereka harapkan, mereka ingin untuk mensinergikan semuanya. Dan menurut generasi A atau generasi Alpha yang lahir pada saat-saat akhir ini, mereka adalah anak-anak yang tenang bila diberi pegangan HP atau gadget. Cita-cita mereka adalah main bebas tanpa ada yang melarang. Bahkan ada juga yang pernah mengajarkan cita-cita seperti ini. Lahir dalam keluarga kaya raya, entah keluarga presiden, entah di istana. Lalu usia remaja pemuda hidupnya hura-hura. Kemudian ketika usia dewasa kaya raya, mati masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini adalah gambaran-gambaran pengharapan orang hidup di tengah dunia ini, hidup yang berbahagia ala-ala mereka. Apakah
hidup berbahagia hanya terlihat bila terpenuhi hal-hal jasmani seperti yang disampaikan di atas tadi. Kita memahami bahwa realita kehidupan hidup bahagia itu bukan hanya ketersediaan fasilitas, harta yang melimpah, tidak pernah sakit, dan selanjutnya. Hidup bahagia bergantung kepada cara pandang seseorang dalam memahami arti hidup dan arti kebahagiaan. Bagaimana orang-orang beriman memaknai hidup bahagia? Bacaan Injil Yohanes pada hari ini mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah contoh bangsa yang keras kepala. Meskipun mereka bangsa pilihan Allah, tapi mereka melakukan kejahatan-kejahatan atau kekejian-kekejian di hadapan Allah. Sehingga suatu hari mereka dihukum oleh Allah dengan pagutan ular. Dan barang siapa mau sembuh, mereka harus melihat tongkat yang Musa bawa yang menunjuk ke langit. Hal ini ingin menggambarkan bahwa Allah betul dekat dengan manusia. Dia mengerti dan memahami manusia sebagai Allah yang imanen melalui Roh Kudus yang ditahtakan di dalam setiap hati. Namun jangan lupa bahwa Allah adalah juga Allah yang transenden, Allah yang berjarak dengan manusia, sehingga kita harus menghormati kekudusan Allah. Dan ketika orang-orang Israel ini sanggup melihat langit tempat tahtanya Allah, di sanalah mereka sedang belajar untuk menghormati Allah. Dan mereka yang sanggup melihat langit akhirnya dipulihkan oleh Allah dari hukuman dosa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kebahagiaan orang Israel pada waktu itu apabila mereka pulih dari pagutan ular berbisa. Itu adalah bentuk penghukuman karena mereka keras kepala. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi bagi yang percaya, akhirnya mereka mendapatkan pelajaran berharga, yaitu mendapatkan hidupnya kembali. Demikian pula saat Yesus memperkenalkan karya dan pelayanannya di tengah dunia. Bahwasanya anak manusia akan ditinggikan atau disalibkan, agar orang yang percaya kepada Tuhan beroleh hidup yang kekal. Yesus harus menjalani tugas mulia ini, yaitu ditinggikan, disalibkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 selalu menjadi ayat-ayat yang membuat kita dikuatkan, diteguhkan, karena di dalamnya ada janji yang luar biasa. Dan ini menjadi ayat-ayat yang disukai banyak orang. Namun di dalamnya juga ada penugasan. Karena ketika Allah memberi karunia anaknya, kita diminta apakah kita bersedia menerima Yesus sebagai juru selamat. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, keselamatan itu ada di dalam diri kita. Namun keselamatan itu bukan untuk dibiarkan begitu saja. Tetapi keselamatan itu ada dan hadir di tengah hidup kita saat ini, sekarang ini, untuk menolong kita menyelesaikan tugas karya pelayanan kita di tengah dunia bersama dengan Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan dunia dan isinya dengan cara Allah. Bahwa penyelamatan yang Allah lakukan semata-mata untuk membebaskan manusia dari belenggu maut, yaitu dosa. Karena kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang sanggup memberikan keselamatan atas dosa kita. Dan makna keselamatan bukan pada saat manusia mati. Bila mati sudah menjadi urusan Tuhan. Justru ketika manusia hidup di sini, sekarang, saat ini, keselamatan kekal itu dibutuhkan. Karena itu, dengan karya keselamatan Allah, kita terus-menerus butuh diteguhkan untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas panggilan di dunia ini sampai saat Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk itu, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan hidup di dalam terang Allah. Karena Allah adalah pembawa terang, maka manusia yang diciptakannya pun bertugas membawa terang. Itulah hidup bahagia bagi orang beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa setiap tindakan, tutur kata, tulisan, karya-karya kita, di dalamnya ada terang Kristus. Allah yang memberikan anugerah
Karena anugerah ini diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Karena itu kita perlu menghargai anugerah Allah yang menghidupkan ini melalui Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan bagi umat manusia untuk dapat menjalani proses perjalanan hidup di tengah dunia ini. Allah menghendaki agar kita manusia dapat hidup kekal sekarang, di sini, di dalam dunia ini, dan saat meninggal nanti yang akan menjadi urusan Tuhan. Kita memiliki terang karena Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen ada di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Allah yang jauh namun dekat di hati itu mampu untuk membuat hati kita terang. Karena terang itu ada di dalam diri kita, maka hidup kekal yang Tuhan berikan bagi umat manusia sekarang ini, mari kita sambut. Mari kita berkarya sebagai anak-anak terang di tengah kehidupan. Tebarkanlah terang, sehingga dunia ini memiliki kehidupan yang bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengan berbagai generasi yang ada di tengah-tengah keluarga kita, mari kita saling menghormati dan menghargai. Berkomunikasilah dalam bahasa yang baik, yang memberikan semangat dan menghidupkan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena mereka belajar teladan hidup bahagia dari orang-orang tua yang ada di sekitarnya. Tetaplah menyebarkan terang melalui pancaran mata hati kita bagi dunia. Seorang Oscar Wilde mengajak kita untuk memahami bahwa every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang kudus memiliki masa lalu. Setiap pendosa memiliki sebuah masa depan. Anugerah kasih Allah itu menghidupkan dan memberikan masa depan. Karena itu mari bagikan terang kasih Allah di tengah situasi pandemi saat ini. Kita mulai dari relasi kita dengan anggota keluarga kita. Memasuki minggu Prapaskah keempat ini, Kita diajak untuk memperbaiki hubungan-hubungan, relasi-relasi kita. Apakah relasi kita dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu? Kita betul-betul memiliki relasi dalam hidup yang bahagia. Apakah ada kasih di dalamnya? Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kasih-Mu lah Engkau boleh datang ke dalam dunia dan menebus dosa manusia melalui salib-Mu. Dan karena itu pada saat ini kami juga ditantang untuk boleh menerima anugerah kasih-Mu dengan memikul salib kami masing-masing. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami, agar kami boleh mensyukuri anugerah salib di tengah kehidupan kami ini dengan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan. Biarlah seluruh tubuh kami, tutur kata dan tindak tanduk kami boleh mencerminkan terang ilahi yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga orang boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Kami juga berdoa bagi situasi pandemi saat ini yang belum juga berlalu. Biarlah melalui vaksinasi yang ada, melalui semangat pemerintah untuk menolong rakyat, melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada para medis yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang sedang kena COVID, Tuhan boleh ringankan beban mereka. Tuhan juga boleh teguhkan keluarga mereka. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersama dengan segenap simpatisan dan aktivis di dalam komisi-komisi yang ada di GKI Karawaci, bersama dengan penatua dan juga calon pendeta CL, bersama keluarga masing-masing. Tuhan boleh berkati mereka agar boleh bekerja sama untuk memuliakan Allah melalui jemaat-Mu GKI Karawaci. Kami berdoa untuk rencana penahbisan penatua CL menjadi seorang gembala, pendeta Tuhan dengan basis jemaat GKI Karawaci pada hari Selasa yang akan datang. Biarlah panitia Tuhan beri kesehatan, umat yang boleh hadir mewakili, Tuhan juga boleh berikan kesehatan. Mereka yang juga menyaksikan melalui live streaming dari rumah masing-masing, Tuhan juga boleh berikan kesehatan dan kekuatan. Inilah syukur kami, karena kami percaya bahwa Allah yang mempertemukan, Allah pula yang akan memperlengkapi penatua CL, juga rekan-rekan penatua yang akan menjadi teman seperjalanan di dalam melayani Tuhan melalui jemaat-Mu GKI Karawaci. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat yang ada, baik di dalam keluarga-keluarga, komunikasi antara anggota keluarga, antara orang tua anak orang tua ataupun mertua menantu. Tuhan boleh dekatkan mereka. Berikanlah mereka kekuatan kasih Allah yang sanggup untuk menutupi segala persoalan. Dan biarlah Tuhan juga boleh meneguhkan mereka ketika mereka ada dan hadir di tengah dunia untuk berkarya. Bersama-sama mereka ya Bapa yang membutuhkan status dan fungsi sosial yang lebih baik, yang merindukan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih baik, baik di dalam negeri hingga ke luar negeri. Bagi mereka yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan, dan tidak mensyukuri karya kasih Allah di tengah pandemi. Bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim, piatu, Tuhan boleh teguhkan mereka, dan pakailah anak-anak-Mu, anggota dan simpatisan GKI Karawaci ini, untuk boleh saling mendukung dan menopang. Bagi mereka yang tubuhnya berdisabilitas, namun mau berkarya, Tuhan juga boleh teguhkan. Bagi mereka yang sedang menanti kehadiran anak, atau Tuhan sedang
memberikan kepada mereka kesempatan untuk berkarya yang lebih luas sehingga tidak diberi karunia untuk memiliki anak kandungnya sendiri. Atau bagi mereka yang memilih hidup sendiri, Tuhan boleh teguhkan dan kuatkan. Inilah seluruh doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dibawa saat ibadah konfesional berlangsung, atau dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Dengan penuh ungkapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur terima kasih kehadirat-Mu yang kudus untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami masih boleh membawa persembahan kami kepadamu. Seberapa yang kami punya Tuhan tidak bernilai dengan berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Kau berkenan menerima persembahan kami ini, yang telah kami bawa dengan penuh ungkapan syukur. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kerajaan-Mu di surga, secara khusus di gereja kami GKI Karawaci. Berkati kami semua Tuhan, dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Inilah ungkapan doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Opa, oma, papa, mama, kakak, adik, marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing. Kita mengingat bahwa kasih Allah telah membuat kita mengetahui mana yang benar dan mana yang baik. Marilah kita melakukan dengan mengingat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang paling agung yang terus menyertai kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.